Pemirsa, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Herianto, Ketua BMSI. Mas Heri, masih tersambung bersama kami? Ya, masih Mbak, masih. Oke Mas Heri, kalau kita melihat aksi demo kemarin, kalau kita melihat dari pagi sampai sore hari ini memang berlangsung cukup kondusif. Kemudian di sore ke malam ini berlangsung agak ricuh ya. Nah ini bagaimana Mas Heri melihat, apakah ini benar-benar memang dari mahasiswa atau ada pihak lain yang ikut berdemo? Ya, di dalam gerakan kami yang selalu kami pimpin ya di gerakan BMSI, ini kan yang gerak kemarin bukan hanya BMSI saja Mbak. Ini gerakan dari kalangan elemen masyarakat sehingga ini menyatu di lokasi titik. Nah, kita melihat situasi hal ini yang memang situasi gerakan yang wajar dan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan aliansi yang lain, mengakomodir bagaimana kepentingan kita bersama. Dan alhamdulillah bisa masih kita kontrol dengan masa aksi walaupun begitu ricuh dan kita lihat bagaimana agresifnya pihak kepolisian untuk mengamankan para masa aksi saat itu, Mbak. Baik. Mas Heri, kalau kita lihat lagi ini kan dinamika yang terjadi di kalangan masyarakat setelah ada jawaban dari DPR berupa revisi Undang-Undang Pilkada, kemudian diikuti demonstrasi unjuk rasa di mana-mana. Bahkan pernah ada beberapa kalangan masyarakat yang mengatakan bisa jadi saja nanti dikeluarkan perpu oleh pemerintah, misalnya seperti itu. Atau ada skenario-skenario yang lain yang bisa dilakukan. Apa respon teman-teman mahasiswa terkait dengan hal ini? Nah, hal inilah yang kita khawatirkan, Mbak. Dari pandangan kita memang ada skenario-skenario yang akan dikeluarkan. Dan hal ini kita tidak boleh lengah. Kita intinya memperingatkan ultimatum ke DPR RI bahwa jangan sampai kemarahan masyarakat dan mahasiswa ini semakin membesar. Kemarin saja isunya keluar, kemudian hal-hal ini bikin mahasiswa panas begitu banyaknya. Jangan sampai tragedi 98 reformasi itu akan kembali di tahun 2024 ini. Kami pertegas lagi ya. Jadi itu impian mahasiswa ya, Mas Oke Heri ya? baik, kita ke Profesor Maru. Halo, selamat pagi Prof. Halo. Ya, Prof, kalau kita melihat seberapa urgennya Perpu ini harus dikeluarkan oleh pemerintah, kalau kita melihat kan dari DPR sudah tidak jadi mengesahkan RUU Pilkada dan menyerahkannya kepada KPU. Ya, saya kira kalau seorang presiden melanggar konstitusi dalam hal seperti ini, tentu saja dia akan menggunakan Perpu. Di beberapa kesempatan yang lalu, ketika MK menguji Undang-Undang Cipta Kerja, diberikan waktu 2 tahun memperbaiki, tidak dilakukan perbaikan itu, tetapi dikeluarkan Perpu. Dan kemudian beberapa saat setelah itu, Perpu itu disahkan DPR menjadi undang-undang. Saya kira inilah yang kita khawatirkan dari kondisi yang terjadi hari ini. Seberapa jauh bahwa Pak Jokowi itu adalah penganut konstitusionalisme yang menundukkan diri kepada konstitusi dan rule of law. Nah, inilah saya kira pintu keluar yang bisa digunakan. Prof, tapi Prof pada saat mau mengeluarkan Perpu, syaratnya adalah situasi harus genting, harus darurat. Memangnya apakah kita masuk ke dalam kategorisasi negara yang darurat situasinya? Ya, kegentingan atau kedaruratan itu memang merupakan syarat. Tapi cara pandangnya adalah cara seorang presiden melihat itu. Bukan kita saja, tetapi dia melihat ada suatu keadaan yang darurat. Tapi tentu saja ini tidak benar. Karena peralihan pemerintahan sedang terjadi sekarang dan tinggal beberapa hari, puluh hari lagi akan dilantik pemerintahan yang baru. Dan di dalam kebiasaan transisi pemerintahan, baik di sistem presidensial yang kita kenal di Amerika, maupun sistem demokrasi parlementer yang disebutkan, sebenarnya pemerintahan sekarang yang di bawah pimpinan Jokowi tidak harus lagi membuat keputusan-keputusan strategis, tetapi dia menahan diri. Itu dilimpahkan kepada pemerintahan yang akan datang. Di
Itu sebabnya dia disebutkan berada dalam posisi demisionerkah atau sebagai bebek lumpuh atau lemdak dalam sistem presidensial. Tapi Oke, kalau baik. dia masih menggunakan itu perpu, dia tidak berada dalam posisi itu, barangkali ya dia berhadapan dengan rakyat yang mendukung konstitusionalisme. Oke, baik. Berarti terkesan seperti menghalalkan segala cara begitu ya Prof ya. Prof, seperti halnya kemarin dengan Partai Gelora, selain kemarin Partai Gelora ini mengapresiasi MK telah mengabulkan sebagian gugatan namun juga mempertanyakan bahwa putusan MK itu dinilai ultra petita atau dinilai terlalu offside karena kita melihat dengan adanya putusan MK yang mengatur prosentase dari partai politik ini menjadi celah dari DPR RI melakukan langkah legislasi. Bagaimana Profesor melihat ini, arahnya mau kemana nih Prof? Ya, jadi sebenarnya dalam sistem peradilan konstitusi yang lazim di dunia juga, kalau itu menyangkut hak asasi manusia, ya ini hak memilih dan hak dipilih tersangkut di dalam masalah demokrasi, biasanya dalam kondisi-kondisi tertentu, maka MK boleh bergerak sedikit ke arah positive legislation. Dia memberikan norma yang akan dipatuhi. Tetapi ada unsur lain sebenarnya, kira-kira tahun 2005 atau 2006, apa yang menjadi norma yang sama dengan yang diuji hari ini, dulu sudah diputus oleh MK sebagai inkonstitusional dan memberikan formula untuk menjadi pedoman. Tetapi kemudian setelah perubahan undang-undang pemerintahan daerah, ya diadopsi lagi yang sudah dibatalkan itu. Jadi sebenarnya di sini juga pemerintah bertentangan dengan kewajibannya untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, maka kita temukan norma yang sama di dalam undang-undang pemerintahan daerah sekarang. Jadi kalau dari sisi ini harus ada pengakuan juga dari pihak pembuat undang-undang bahwa sudah pernah diatur oleh MK itu, yaitu ketika ada perkembangan di mana calon perseorangan di Aceh dibenarkan, tapi di daerah lain tidak, sehingga kemudian undang-undang pemerintahan diuji. Nah, Baik. sebagai imbangan terhadap calon perseorangan, diberikanlah hak kepada partai politik dengan formula yang kita kenal sekarang oleh MK diputuskan. Yang dulu sudah diputuskan seperti itu. Baik, Prof, nanti kalau begitu kita akan lihat bagaimana dinamika selanjutnya. Mudah-mudahan tidak terjadi yang terkesan seperti memaksakan seperti itu. Terima kasih Profesor Marwarar sudah bergabung bersama kami pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih juga Mas Heri sudah menyampaikan informasi terkini dan pandangan dari kalangan mahasiswa pagi ini. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya di Metro Pagi Prime. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.